sekarang ada dua orang Iya. dengan electability yang jauh di bawah Pak Betul, Prabowo, betul. seperti bersatu Ya, untuk menghabisi Pak Prabowo. dengan harapan elektabilitasnya turun. Harapannya pasti itu kan. Itu kan bodoh menurut saya. Oh gitu ya? Bodoh karena Secara Anda komunikasi harusnya ya? belajar dari Pak dari Jokowi. data-data yang ada dari Ya. Pak Jokowi maupun dari betapa tingginya dukungan masyarakat terhadap Pak Prabowo karena gaya dia yang sangat gemoy, seru gitu ya. Dan ingat Pak Prabowo selalu mengatakan kalau kita diserang kita jangan serang balik. Kemudian kita sedikit beralih dulu ke masalah tadi pemajulan sudah, masalah meluapnya euforia atau simpati masyarakat setelah debat capres. Debat capres. Ya, anggap yang terakhir ya. Iya, orang menganggap penilaian seorang guru, ya dianggap Anies itu guru terhadap ya apa namanya Menhan itu terlalu ya melecehkan gitu. Iya, itu dianggap orang gitu kan. Jadi banyak orang dari yang saya baca itu ya, dari komen-komen itu, baru saya kenal watak-watak dari siapa yang akan jadi negarawan. Jadi mereka mengatakan inilah sikap politisi, menghalalkan cara untuk mencapai kekuasaan. Tapi sebaliknya negarawan itu bisa menahan diri ketika dia seperti Jokowi tadi, dia maki-maki, dia apa, ya bongong aja gitu, diserap semua gitu kan. Nah, akhirnya begitu dia pergi ke daerah-daerah katanya, cerita dari mereka itu, waduh, sambutan anak-anak langsung ingin dipeluk. Karena Pak Prabowo iya, sambutannya meluap-luap gitu. Justru setelah itu, walaupun nilainya menurut Pak Kompas secara debat, secara panggung dia kalah. Gimana menjelaskan itu? Lagi-lagi seperti tadi saya katakan ya. Orang kok akan belajar ya? Jadi gini, kan kita sudah cukup memperoleh pelajaran nih dari kasus Pak Jokowi. Pak Jokowi semakin dihina-dina, termasuk juga Gibran atau Kaisang, orang tuh semakin bersimpati. Terutama karena orang yang dihina ini tidaklah serendah seperti yang hinaan tersebut. Disematkan itu ya. Disematkan itu. Dan sudah berulang kali dikatakan, udahlah, jangan terus menyerang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang baik. Itu. Nah, sekarang kita pindahkan nih. Ini Pak Prabowo nih. Kok hal yang sama? Mereka rasa ini bisa digunakan untuk menghabisi Pak Prabowo. Orang kok nggak bisa ya ngelihat bahwa suara dukungan terhadap Pak Prabowo itu naik terus. Sejajar dengan kenaikan terhadap approval ratingnya Pak Jokowi. Iya kan yang walaupun approval rating Pak Jokowi kan di atas 70 jauh. Ini kan masih 40-an kan. Tapi trennya sama. Trennya tetap sama. Menurut survei. Kurang lebih ya, linear ya. Ini naik, ini naik. Yes, linear. Nah, seharusnya kalau memang di belakang Pak Ganjar dan Pak Anies itu ada tim strategi komunikasi. Ya harusnya pelajaran itu diambil. Kita jangan serang ya. Serang secara personal. Kita debat aja soal program, soal saya nggak tahu apa namanya kemarin itu kalau nggak salah tentang pertahanan ya. Iya, tentang pertahanan, tapi akhirnya jadi pertanahan terakhir. Persis. Iya, itu lucu itu. Itu yang dianggap harusnya ini kan pertahanan. Keluar dia. Jadi soal luas hektar tanah pertanahan yang jadinya. oleh Pak Prabowo ya. Nah, itu aja menunjukkan betapa mereka tidak cukup berhati-hati kan. Tapi gini. Nah, mereka menyerang. Mereka sejak awal orang melihat bahwa dengan mudah orang melihat bahwa Pak Prabowo yang gemoy ini dan kan ada data-data penelitian yang sudah menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu dicintai oleh Gen Z dan milenial ya. Itu clear. Ya. Sementara mereka dominan jadi voters. 116 juta, Mereka adalah voters utama kan. Dominan, Jadi orang ini dicintai, disukai. Dan dengan mudah orang menganggap bahwa bukan karena orang ini pinter, tapi orang ini karena kelihatan rileks, orang ini bersedia menjadi menterinya Pak Jokowi yang rendah hati ya. Dia cukup rendah hati,
dan di mana-mana dia ngomong dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dan dia selalu ingin meniru sikap Jokowi. Betul, betul. Iya kan? Jadi kan, iya kan? Iya kan? Jadi ada Jokowi, ini ada Prabowo yang akan menggantikan dia. Dia ada di kubunya, ada di kabinetnya Pak Jokowi. Sementara Pak Ganjar itu bukan, ya. Pak Anies musuhnya Jokowi. Kan harusnya sudah dibaca sejak awal dengan cara seperti itu. Nah, bayangkan, bahkan setelah mereka tahu itu, mereka sejak awal perdebatan sudah menunjukkan gaya yang saya oposisi ya. Saya ini menolak Anda ya. Saya ini akan menghabisi Anda pada hari ini. Ya. Dan itu berdua. Jadi sekarang ada dua orang dengan electability yang jauh di bawah Pak Prabowo, seperti bersatu untuk menghabisi Pak Prabowo. Dengan harapan elektabilitasnya turun. Harapannya pasti itu kan. Itu kan bodoh menurut saya. Oh gitu ya? Bodoh karena Anda harusnya belajar dari data-data yang ada, dari Pak Jokowi maupun dari betapa tingginya dukungan masyarakat terhadap Pak Prabowo karena gaya dia yang sangat gemoy, seru gitu ya. Dan ingat Pak Prabowo selalu mengatakan kalau kita diserang kita jangan serang balik. Ya. Saya nggak terlalu setuju dengan itu ya. Tapi serang balik aja gitu. Tapi ternyata barangkali di Indonesia itu jauh lebih berlaku, lebih efektif. Lebih efektif. Bung, sebentar Bung. Ada satu lagi ungkapan yang luar biasa dari Pak Prabowo. Semua kandidat ini adalah orang-orang yang terbaik, anak-anak. Wah, itu kan luar biasa. Luar biasa. Sudah lebih dulu Pak Prabowo mengapresiasi mereka berdua ini kan gitu ya. Jadi dia menggunakan pendekatan yang soft, yang bersabar, memuliakan pesaingnya di depan publik. Dan orang yang dia muliakan itu membalasnya dengan menyerang dengan cara yang menurut saya sama sekali brutal. Brutal ya. Sebagai contoh yang paling brutal itu adalah ketika ditanya tentang kualitas Pak Prabowo ini berapa skornya. Bayangkan loh, Ganjar itu menyebutnya angka 5. Itu aja udah penghinaan menurut saya. Kenapa? Ya 5 dari 10 meaning kamu nggak lolos kan. Merah kan. Dan itu ditambah dengan Anies yang merasa perlu untuk mengatakan angkanya 11. Terlalu tinggi 5. 5 terlalu tinggi, saya 11. Kan ketika si Ganjar nanya, 11 ya. Ya 11 dari 100. Itu bodoh luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena ya kan gini, ini saya selalu suka dengan teori cognitive dissonance ya. Cognitive dissonance. Apa itu? Pada dasarnya orang itu struktur pengetahuannya itu resonance, lurus. Jadi kalau saya suka dengan Anda, saya akan terganggu ketika ada orang lain bilang bahwa tapi dia itu korup. Saya bukannya akan mencari tahu benar nggak ada korup, tapi salah satu respons paling mudah yang keluar dari saya adalah bahwa lu nggak suka aja sama dia, terus lu ngejelek-jelekin dia gitu ya. Itu secara gampang ya, teori itu mengatakan begitu kira-kira. Orang tidak suka dengan yang namanya disonansi pengetahuan. Jadi saya nggak suka kalau saya saya bersimpati sama Prabowo. Tapi kemudian tiba-tiba orang bilang nilainya 5 dari 10. Dia kan langsung melihat yang ngomong siapa? Yang ngomong Ganjar. Dan orang akan langsung mengingat-ingat emang prestasi Ganjar apa? Jadi dibalik ke dia ya yang mengeluarkan itu ya? Supaya nggak orang yang mendengar kata 5 dari 10 itu nggak merasa adanya disonansi dalam diri dia. Karena dia inginnya hidup ini semua linear. Kalau saya suka sama orang, orang itu harusnya juga baik. Saya nggak suka tuh, saya suka sama orang, tapi orang bilang orang ini nggak baik. Saya akan punya potensi untuk men-challenge itu pertama-tama. Jadi hal pertama yang akan muncul adalah bahwa reaksi. Nggak benar, lu aja yang. Yang paling celaka adalah serangan itu datang dari Anies Baswedan. Yang reputasinya kan sangat diragukan di depan masyarakat kan. Misalnya apa yang dia lakukan pada saat 2016, 2017,
Atau sebelumnya bahkan dia diberhentikan oleh Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi tidak pernah menjelaskan kenapa dia akhirnya diberhentikan ya. Ada persoalan ketika dia menjadi gubernur dengan segenap janji-janji dia yang tidak pernah dia jalankan. Jadi di belakangnya ya konteksnya adalah preteksnya adalah Pak Anies ini bukanlah seseorang yang sangat kita banggakan. Tapi kita pengen juga dengar dia ngomong apa. Ketika yang keluar dari mulut dia adalah 11 dari 100. Ya. Yang satu bilang 5 dari 10. Terhadap Prabowo yang selama ini orang ini baik. Selama ini orang bilang jangan menyerang yang lain. Selama ini dia adalah orang yang memuliakan orang-orang lain. Saya mengerti kenapa mungkin sebagian itu direkayasa ya nangisnya. Tapi saya ngerti kalau ada banyak orang yang merasa jelek, tertusuk. Ketika orang baik ini dijelek-jelekan secara terbuka. Dan dia merasa perlu untuk menyampaikan kepada publik bahwa saya sedih loh ngelihat orang ini diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi semacam ini. Ini persis di komen-komen itu. Betul. Persis, Oh, itu reaksi ya. Nah, kita harus paham dengan logika media sosial. Begitu ada satu orang yang mengangkatnya dan itu ternyata menimbulkan empati pada orang lain, maka orang lain juga dengan terbuka, dengan senang hati menampilkan kesedihan mereka dengan cara yang berbeda-beda kan? Nah, ini muncul secara cepat dan saya tidak percaya kalau dikatakan bahwa itu orang-orang itu dibayar misalnya. Enggak lah. Saya sih nggak percaya. Tapi kan ada juga yang ngomong begitu. Jadi ada semacam simpati yang kolektif ya. Beramai-ramai. Nah, bayangkan itu menyerbu media sosial. Dan ini mengena pada Gen Z dan Gen milenial yang sebelumnya memang sudah bersimpati kepada Pak Prabowo. Maka memang tidak bisa dihindari terjadi sebuah bola salju yang semakin lama semakin membesar. Jadi itu sangat dipahami bahwa orang kemudian ketika melihat ada orang yang barangkali bukan orang yang betul-betul adalah pilihan dia ya. Semula ya. Tapi saya merasa bahwa orang ini baik. Ya. Nah, orang-orang baik ini diperlakukan secara tidak manusiawi, secara tidak pantas. Maka saya akan membela orang yang dihina-hina ini. Jadi kemarin itu jelas. agak menggelikan bahwa tim strategi komunikasinya baik Ganjar maupun Anies tidak mengantisipasi itu bisa terjadi. Bahkan mereka seperti memang justru menampilkan sorak-sorai yang bukan sorak-sorai yang mengacungkan 3 jari yang sampai akhirnya dari PSI Grace Natali harus merasa perlu mengingatkan moderator, Anda lihat dong di belakang Anda itu orang-orang pada berusaha mendistract, berusaha mempengaruhi, berusaha seperti menteror si Pak Prabowo-nya kan. Nah, jadi overall secara keseluruhan kalau kita nilai apa yang terjadi kemarin justru itu karena tadi dikatakan oleh Pak Jokowi juga, ini kok nggak ada diskusi substansinya ya? Ya, tapi kan memang pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana image ketiga orang itu terbangun di mata publik. Dan saya duga sih, saya rasa justru ini semua mengkonfirmasi nih, mengkonfirmasi kepositifan kubu Prabowo dan justru sebaliknya akan menjatuhkan image-nya kedua lawannya. Tapi setelah mengatakan itu, ya kita juga harus jujur, mengatakan bahwa mungkin sekali bahwa Anies itu melakukan itu misalnya atau Ganjar itu melakukan itu karena mereka ingin menyuapi para penentang Prabowo. Jadi dia membayangkan dia punya pendukung dan pendukung dia ini adalah orang-orang yang membenci Prabowo. Maka saya harus menyenangkan hati para penentang Prabowo itu dengan hal-hal yang semakin menjatuhkan Prabowo. Tapi kan yang terjadi adalah Anda hanya menyuapi orang-orang yang sudah memilih Anda selama ini. Mereka senang nih. Saya yakin para pendukung, para orang yang antipati dengan Pak Prabowo ketika melihat adegan itu langsung akan mengatakan
memang keren kandidat gue tuh Prabowo. Jadi semakin dahsyat dia ya, semakin iya. Tapi ya akhirnya suara Anda akan di situ terus. Iya. Nah, marilah kita berharap bahwa kalau saya dalam bayangan saya, paling tidak orang-orang yang selama ini masih swing voters, masih mengatakan undecided voters, ya sekitar 10%. Sekitar 7-10% yang masih mengatakan belum tentu lah ya. Kalau melihat pertunjukan semacam itu yang akan terjadi, mereka akan melihat ini sebagai iya kayaknya sih kalau tiga pilihan ini saya akan lebih memilih yang nomor 2. Baik Bung, ini sangat menarik. Nah, kemudian kalau kita telusuri sikap Anda dari dulu kan mendukung Ganjar karena katakanlah cinta pada nilai-nilai yang ada pada PDIP dan pada dirinya ya. Namun setelah Anda melihat sesuatu perubahan, mulai Anda tawar hati ya. Dan pada waktu Anda mendukung Ganjar, tentu saja kan Anda melihat lebih baiklah Ganjar daripada Prabowo pada saat itu. Tapi belakangan terus apa yang Anda lihat semakin dekat terhadap Prabowo sehingga ada respect? Faktor-faktor. Jawabannya adalah di satu sisi saya semakin karena saya jadi tertarik dengan Prabowo. Saya menjadi semakin banyak belajar tentang Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, saya juga semakin belajar tentang Ganjar dan menemukan hal-hal yang semula saya tidak lihat di sosok Ganjar. Misalnya saja kita mulai dari Ganjar dulu lah ya. Ganjar dan PDI. Sejak kejadian sepak bola penolakan U20. Sebetulnya bahkan kalau mau jujur bahkan sebelumnya pun saya sudah kecewa dengan PDIP di setahun sebelumnya, artinya 2022 ya. Apa tuh? Misalnya saja sikap mereka terhadap PSI. Sikap mereka terhadap PSI. Tapi kemudian mungkin di hati saya merasa bahwa ya udahlah nggak apa-apalah PDIP tidak suka sama PSI karena yang terpenting kan adalah Mas Ganjarnya. Kita percaya sama Mas Ganjarnya. Ketika itu juga kami sempat ketemu dengan Pak Jokowi ketika saya masih akrab nih dengan Denny Siregar, dengan Eko Kuntadi, Abu Janda, kita sama-sama ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah secara definitif mengatakan saya mendukung Ganjar. Tapi ketika itu kesan saya sih udahlah jelas lah ya. Pak Jokowi ini juga dukung Ganjar. Jadi kalau PDIP-nya rada-rada songong ya udahlah ya. Ingat ketika kami mengajukan nama Pak Ganjar, Mas Ganjar sebagai capres, kita melakukan rembuk rakyat ya. Kemudian kita tiba pada kesimpulan ya memang calon presiden terbaik adalah Ganjar. Kami malah dimarahi oleh PDIP, diminta untuk mencopoti baliho-baliho kami ya. Ya udahlah, ketika itu kan masih nggak apa-apa lah PDIP-nya begitu. Bahkan ketika itu sudah sempat muncul sebuah video kalau tidak salah sebelum akhirnya dinyatakan Ganjar itu sebagai calegnya PDIP, capresnya PDIP. Kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya salah. Yang pernyataan Pak Ganjar bahwa kok saya didukung PSI. PSI itu siapa? Ingat ya? Pernah. Ada. Tapi waktu itu masih saya merasa bahwa ya sudahlah barangkali emang dia belum bisa menentukan sikap. Tapi memburuk terutama pertama ketika ada Piala Dunia. U20. Itu buat saya itu bukan karena saking sukanya saya sama sepak bola ya. Ya saya juga sedih karena saya sudah berharap bisa menonton kan. Ternyata nggak jadi. Atas alasan perintah dari PDIP. Tapi ketika itu saya mulai merasa bahwa serius nih ya. Bisa begini ya. Kemudian ketika ketika deklarasi ya namanya Ganjar sebagai presiden capres. Dan itu menyakitkan hati Pak Jokowi.
karena Pak Jokowi tidak dilibatkan sama sekali. Oh, dalam prosesnya ya. Yang tadi saya belum sebut adalah saya itu pecinta Jokowi nomor 1 lah. Nomor 1 dalam artian saya seperti tadi ya, marwarar melihat Pak Jokowi, mungkin gitu ya. Saya berantem membela Jokowi sejak 2014, 2019, 2024. Saya berharap bahwa dia mau turun dan apa yang sudah dia lakukan selama 10 tahun terakhir bisa dilanjutkan kan. Nah sekarang dia diperlakukan dengan cara seperti itu oleh PDIP. Dan ternyata setelah saya cek-cek, nggak ada sama sekali pembelaan atau penjelasan dari Ganjar terhadap Jokowi. Kontak kayak bilang maaf ya. Nah makin lama makin banyak nih cerita-cerita yang menunjukkan bahwa Ganjar itu betul-betul nggak punya strong karakter, leadership. Ya. Dia akan terus-menerus dikontrol oleh PDIP. Sementara kisah track record PDIP dalam 10 tahun terakhir itu tidak membanggakan, ya, termasuk tokoh-tokohnya yang terlibat dalam korupsi kan. Jadi di satu sisi itu semakin lama semakin apa alasan kita dong untuk mendukung Ganjar kalau tergerus keyakinan. Bung Ade Armando. Barangkali dari tadinya 80 jadi 70 jadi 30. Dan pada saat yang sama lahirlah Prabowo, bukan lahir tapi Prabowo. Yang saya belum sebut adalah dan bagaimana PDIP secara terus-menerus memang mendegradasikan PSI dan ketika misalnya PDIP mencalonkan nama Ganjar sebagai capres, dia sama sekali tidak menyebut ada dukungan dari PSI, bahkan PDIP seperti melecehkan lah, merendahkan lah PSI. Jadi PDIP-nya tidak bisa diharapkan, Ganjarnya kok semakin lama juga semakin kita kehilangan harapan bahwa dia bisa menjadi tokoh yang kalau nanti dia dimajukan oleh PDIP, dia bisa menjadi presiden yang sesungguhnya, presiden di atas partai politik yang mendukungnya. Di satu sisi, di sisi yang lain datanglah Prabowo. Terutama yang paling menentukan adalah ketika Prabowo datang ke PSI, ke kantor PSI. Saya melihat dia langsung, bertemu dengan dia langsung, ngobrol, nggak lama, tapi mulai mengenal dia dari sosok yang berbeda dari apa yang pernah saya lihat di tahun 2019, 2014. Dan kemudian saya memperoleh informasi dari teman-teman PSI, Pak Jokowi itu di belakang Pak Prabowo sekarang. Nah itu sempat menimbulkan tadi yang saya sebut sebagai cognitive dissonance pada diri saya. Nah, tapi saya itu adalah orang yang kalau saya menduga sesuatu dan itu penting buat diri saya, maka saya harus berusaha mempelajari benarkah dugaan tersebut. Verifikasi lah. Verifikasi. Makanya setelah itu saya berusaha belajar lagi, baca lagi buku-buku, baca lagi sejarah-sejarah Orde Baru, baca lagi tentang Prabowo. Luar biasa Anda ya. Ya itu wajib saya lakukan kan. Wajib saya lakukan karena begini, saya tuh selalu merasa bahwa saya nggak meminta ini, tapi apa yang saya sampaikan di media sosial saya, di publik, itu berpengaruh. Iya dong, pasti. Ya. Jadi kalau saya akhirnya harus menentukan saya mendukung Prabowo, saya harus pasti bahwa pilihan ini adalah pilihan yang benar. Bukan sekedar karena diperintahkan oleh partai. Atau ikut-ikutan. Nah, dan bukan tipe Anda itu. Bukan tipe saya sama sekali. Saya berkhianat terhadap diri saya. Saya nggak mau begitu. Saya bahkan ketika itu berpikir tentang kalau setelah saya pelajari Prabowo ini adalah seburuk seperti yang saya bayangkan pada tahun 2019, saya mungkin akan keluar dari PSI. Saya udah bilang waktu itu sama PSI. Luar biasa. Kalau saya tidak bisa menerima Prabowo, tapi PSI harus menerima Prabowo, mungkin nggak saya sebagai anggota PSI, saya tidak akan menyerang Prabowo tapi saya tidak mendukung Prabowo. Saya tidak akan mendukung kampanye Prabowo. Saya minta saya tidak dimasukkan dalam tim kampanye Prabowo. Dan PSI dengan sangat baik hati bilang, boleh Bang. Kita juga sekarang ini lagi masih mencari bentuk lah, mencari jawaban yang sesungguhnya. Tapi ya waktu berjalan terus. Dan itu yang
yang saya harus akui adalah ketika saya belajar, saya tanya orang, saya ngobrol sama orang, saya tiba pada sebuah kesimpulan yang barangkali 90% lah ya. Bahwa Prabowo tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 98. Saya merasa bahwa memang tidak ada bukti sedikit pun yang bisa menunjukkan bahwa dia terlibat dalam kerusuhan Mei 98. Maka hilang tuh alasan bagi saya untuk terus menolak Prabowo setelah saya belajar lagi. Ya. Dan kemudian saya belajar tentang banyak hal tentang diri dia, tentang hubungan dia dengan Cendana, keluarganya Soeharto. Saya rasa 2019-2014 dia punya penasihat-penasihat politik yang salah barangkali ya. Dan dia sendiri, dia ini kan sebenarnya tentara ya. Tentara yang nggak pernah bermain politik. Jadi ada banyak hal yang membuka mata saya bahwa mungkin dia tidak 100% sempurna. Ya. Tapi pertama, dia layak untuk menjadi seorang calon presiden. Dan dibandingkan dengan dua lainnya, ya dia jauh lebih baik. Apalagi di situ ada Pak Jokowi, ada Gibran gitu ya. Kemudian ada Kaisang, Jokowi juga kirim Kaisang ke kami di PSI. Jadi ada rangkaian hal yang berakumulasi yang kalau ditumpuk gitu ya, dikumpulkan, membuat saya percaya bahwa saya memang harus mendukung Prabowo saat ini. Tapi maksud saya gini, yang Bung Ade lihat sebagai kekuatan, karena kan banyak juga teman-temannya beliau itu yang di tentara, yang juga sekarang masuk dalam kelompok TKN kan, yang pernah menemani dia atau bersama-sama dia dalam sejarah karier mereka. Apa yang istimewa dari atau yang memiliki leadership dari dirinya itu, ya, dari sikapnya dia atau karakternya dia sebagai pemimpin lah? Nah, dalam hal ini saya harus menjawab secara berhati-hati dalam arti untuk mengenali seseorang kita seharusnya mencari tahu dari sumber-sumber yang kredibel kan, yang cukup kuat. Itu tidak saya peroleh secara baik tuh ya. Kalau tadi saya bicara tentang sejarah kan, itu kan kita bisa mengumpulkan dari majalah Tempo sampai kajian-kajian asing di berbagai negara ya. Begitu juga dengan kisah sejarah tentang hubungan dia dengan Soeharto, hubungan dia dengan FPI dan macam-macam. Itu jelas. Tapi ini lebih kepada karakter. Iya, karena kan Anda ketemu juga, terus ada setelah melakukan research. Betul. Saya harus jujur bilang bahwa pertama, pertemuan saya dengan dia atau pertemuan saya dengan dia ya pertama-tama itu tidak pernah cukup dalam. Tapi saya bersimpati dengan gaya dia. Saya merasa bahwa he was not that bad. Kan dulu ceritanya bahwa dia melempar orang segala macam ya. Kalau sekarang saya melihat mungkin pernah menjadi gayanya, tapi dia tidaklah seburuk itu. Tapi kan yang Anda tanyakan kan yang lebih kualitas leadership. Iya, karena dia mengatakan guru politik saya itu, saya tidak terlalu pandai politik, tapi guru politik saya itu adalah Pak Jokowi, dia ngomong sendiri. Nah, itu kan jelas-jelas adalah sebuah strong point kan, pengakuan. Positive point, pengakuan semacam itu. Kerendahan hati. Tapi orang, maksud saya gini, orang bisa mendebat dengan mengatakan jangan-jangan itu cuma show. Itu cuma cara menarik hati publik. Saya akan jawab mungkin, ya, karena itu saya tidak berani pada saat ini mengambil sebuah kesimpulan yang definitif mengenai Pak Prabowo. Tapi yang saya harapkan sekarang adalah karakter-karakter yang dia tampilkan dalam paling tidak beberapa tahun terakhir ini, itu nanti terbukti, terwujud setelah dia menjadi pemenang. Ya. Nah, kalau itu benar, misalnya karakter apa? Saya melihat bahwa salah satu yang harus dikagumi dari dia adalah sikap dia yang anti korupsi. Dan kita memang tidak pernah mendengar satupun ya. Saya minta maaf. Misalnya kalau kita ngomong tentang Ganjar, paling tidak ada yang soal $500.000 ya kalau nggak salah, yang sempat diributkan soal KTP, soal iktp. Belum tentu benar. Dan sekarang dikatakan tidak benar ya. Tapi ada kisah semacam itu. Ya. Kalau Pak Anies sudahlah ya. Artinya dengan gampang kita cerita tentang kasus-kasusnya. Kalau Pak Prabowo enggak. Ya, itu dia ya. Itu kan buat Indonesia yang punya
pengalaman luar biasa dengan korupsi, Ya, saya bisa berharap saat ini bahwa ya. dia betul-betul akan menjadi presiden yang memerangi korupsi. Itu yang saya bilang. Mungkin nggak saya salah? Masih mungkin, karena saya belum kenal dia terlalu dalam. Kalau Pak Jokowi relatif saya bisa menjawab dia anti korupsi. Ya. Pak Prabowo, kesan saya dia anti korupsi. Ya. Itu satu. Luar biasa. Kedua adalah tentu saja soal anti korupsi artinya dan dia berani untuk akan melawan korupsi. Ya. Itu penting. Kedua adalah bahwa dia itu lurus. Ya. Lurus, bahkan saya berani katakan dia akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya. Karena tadi dia itu bukan politisi, dia itu hanya ingin menjalankan peran dia sebagai seorang pemimpin, ya. Dulu sebagai seorang komandan militer, dia sukses. Sekarang bagaimana kalau dia menjadi komandan Indonesia? Saya percaya dia akan memimpin dengan baik, dengan lurus. Karena dia ada di dekat orang-orang baik di sekitarnya. Yang paling dekat dengan dekat dia. dengan mentornya juga. Nah, itu maksud saya. Orang yang paling dekat dengan dia dalam hal bagaimana memimpin negara adalah si pemimpin negara 10 tahun terakhir. Yang adalah Jokowi. Saya berharap sekali bahwa Pak Jokowi itu betul-betul berada terus di lingkarannya Pak Prabowo. Dan saya percaya itu akan terjadi. Kalau Anda katakan, seberapa Anda yakin itu terjadi? Mungkin nggak misalnya. Orang bilang nih kan, ketika debat-debat. Mungkin nggak Pak Prabowo akan bilang, ya itu kan semua kedekatan saya dengan Jokowi, bahwa saya lurus, bahwa saya bersih, bahwa saya baik itu dalam rangka membawa saya menjadi seorang presiden. Itu cuma urusan strategi saya aja untuk menarik hati penonton. Nanti kalau saya udah jadi presiden, saya nggak begitu. Mungkin nggak itu terjadi? Jawaban saya adalah mungkin. Tapi ini kan soal mungkin dan tidak mungkin tuh, misalnya Anda tanya, kemungkinannya besar atau kecil? Saya akan bilang kecil. Kemungkinan besar, dia akan seperti yang tadi saya bayangkan. Dan marilah kita berharap itu terjadi. Jadi ada hal-hal semacam itu yang menurut saya dimiliki oleh Prabowo. Yang saya lihat memang sebuah peristiwa dari tahun 2006, menurut Pak Hasim dia sudah memikirkan soal makan siang gratis. Sementara belum ada partai. Jadi artinya dia punya mimpi-mimpi tentang kesejahteraan Indonesia, keadilan sosial, dibangun partai. Dia 3 kali kalah terus. Jalan terus. Nah, jadi ini dream come true. Artinya orang sabar, kasihan Allah. Artinya ini ujiannya. Jadi di usia 70 beliau itu. Dia dapat kesempatan. Artinya apa? Apalagi yang diinginkan dia kalau bukan legacy? Persis. Nama baik. Persis. Itu juga. Itu probabilitas yang Anda buat. Harus saya tambahkan bahwa ini adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu dia. Dia masa sih dia akan meninggalkan warisan, kebobrokan, korupsi segala macam. Dia itu sudah 70, sudah kaya raya. Dan dia tidak punya, maaf ya, kalau orang menghina-hina dia sebagai nggak punya keluarga, atau nggak punya istri, saya akan mengatakan jangan-jangan itu positif. Karena dia lebih bisa memikirkan bangsanya, rakyatnya. Jadi menurut saya kombinasi dari itu membuat saya percaya dia jauh lebih baik saya jadikan capres daripada 2 pesaingnya. Saya kira cukup luar biasa nih keomongan kita ini, natural, ya kan? Dan terima kasih Bung Terima kasih. Nanti kalau ada waktu lagi tapi Anda saya harapkan menang. Amin. Karena sikap Anda soal anti korupsi, selalu menonjolkan akal sehat, itu mencerahkan bangsa Indonesia. Terutama yang milenial Gen Z ini kita harus tunjukkan lah. Terima kasih.